Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pada bulan Ramadan, tentunya kita tetap menjalankan ibadah puasa, tentunya menjaga keimanan kita, bertakwa ya di bulan suci ini. Apa yang kita lakukan sedikit pun berbagi kepada manusia tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman ya. Dan juga untuk yang sedang tidak berpuasa atau non muslim bisa memberikan support ya, menghargai bagi orang-orang yang berpuasa ya. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan membagikan tentang cara atau pemeriksaan golongan darah pada manusia ya, tentunya pada manusia karena kita berbicara untuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu banyak. Salah satunya ada manusia karena yang kita berhubungan dengan manusia ya. Untuk hewan juga ada penggolongan-golongan darah, tapi kita tidak kesini ke sana ya. Kita untuk stop di makhluk hidup, contoh manusia ya. Oke teman-teman, jadi golongan darah ada beberapa pengkelompokan, caranya gimana dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman tetap ikuti di channel saya dan jangan lupa subscribe dan like. Kalau bisa ditambahi di kolom komentar mau request tentang pemeriksaan apa, penanggulangannya gimana, cara pembahasannya gimana, gitu ya. Bisa request, tetap di channel tukang suntik ya. Oke teman-teman, pada pagi hari ini teman-teman pasti tidak asing ya dengan yang namanya golongan darah. Pasti jenengan pernah ditanya, apalagi sekarang harus tahu golongan darah orang itu tersebut apa. Artinya diri sendiri itu kita harus tahu, diri pribadi kita itu harus tahu golongan darahnya apa. Nah baru itu sangat penting karena apa, nanti dibutuhkan pada saat pengisian data KTP, SIM, ke rumah sakit, golongan untuk donor, untuk pemeriksaan penunjang lainnya, bahkan ada sampai tes forensik untuk mendeteksi harta gono gini, itu juga harus dengan golongan darah. Sampai segitunya ya teman-teman ya. Oke, kita singgung sedikit. Yang pertama golongan darah ya teman-teman ya. Golongan darah yaitu adalah suatu darah dari suatu kelompok yang berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan ya pada permukaan membran sel darah merah gitu. Nah, hal tersebut dikarenakan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein. Nah, jadi yang membentuk golongan darah jenengan itu ada karbohidrat, ada protein, dan juga termasuk sel darah merah. Jadi ketiga item tersebut itu bekerja sama. Jika golongan darahnya itu seperti apa, karbohidratnya di mana, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini langsung untuk pengertian sudah tahu. Sekarang pengkelompokan ya, pengkelompokan golongan darah itu ada berapa mas? Ada berapa masih bingung? Kemarin ada golongan darahnya apa? Periksa ke sini. Golongan darahnya K. Terus ada lagi golongan darahnya C. Mas itu SIM bukan golongan darah. Banyak cerita saat di lapangan ya, khususnya saya sendiri itu di sini banyak golongan darah C, ada yang K. Terus saya bilang tertawa, sudah pernah cek? Sudah. Yakin apa? C. Oh yakin bener C. Pak. Oh iya C, coba tak cek ya. Ternyata golongan darahnya O. Terus tak bilang, Mas, golongan darah C itu enggak ada. Kalau SIM C itu ada. Oh iya Pak, maaf. Ternyata SIM C. Gitu ya, sedikit guyon ya teman-teman ya. Oke, untuk pengelompokan golongan darah itu ada 4 macam ya. Yang pertama A, yang kedua bentar teman-teman. Yang kedua B, yang ketiga AB, yang keempat O ya. Jadi makhluk hidup terutama manusia itu mempunyai 4 golongan tersebut ya. Misal ada golongan yang lain pasti itu artinya kemungkinan tidak ada lah karena sudah ditetapkan dengan A, B, AB dan O ya. Nah, di mana golongan darah A itu dia mempunyai
di dalam plasmanya itu mempunyai antibodi, ya. Nah, di dalam sel darah menyernya mempunyai antigen, yaitu untuk golongan darah A itu ada antibodi di plasmanya A, dan ada antigennya A. Jadi dia membentuk golongan darah A. Jadi A dan B itu aglutinasi di kolom A, ya. Nah, untuk B kebalikan dari A. Golongan dari A maksud saya, ya. Untuk yang B itu dia mempunyai antibodi A dan mempunyai antibodi B. Mempunyai antigen B. Jadi untuk yang B, jadi dia mempunyai antibodi di plasmanya itu A dan juga mempunyai antigen di darahnya itu B. Artinya kebalikan dari yang A tadi. Nah, untuk AB dia tidak mempunyai antibodi, ya. AB ya, bukan A dan B. Maaf, golongan darah AB. Nah, kan yang ketiga ini AB, yaitu AB dia tidak mempunyai antibodi, tapi dia mempunyai antigen A dan B. Jadi dia dapat aglutinasi di kolom AB, ya. Nanti kita praktekkan teman-teman biar teman-teman lebih jelas, ya. Nah, yang terakhir itu O. O tidak mempunyai antigen, kebalikan dari AB kalau O. Tapi dia mempunyai antibodi A dan B, ya. Jadi dia untuk di darah O ini tidak ada aglutinasi sama sekali. Jadi darahnya itu encer semua. Misal ditambahkan tetesan tadi itu encer semua. Itu teman-teman, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa dari saya kutip dari salah satu Wikipedia di YouTube, ya, maaf di Google, ya. Ini ada kayak istilahnya warisan tadi, yang golongan darah warisan, ya. Ini ada contohnya, ayah ibu, ya. Misal ibu mempunyai golongan darah O, ayah mempunyai golongan darah O, sama-sama O, ya. Nanti untuk anaknya kemungkinan besar O, ya. Jika ayah dan ibunya O, kemungkinan darah si anak O, ya. Oke. Lagi, jika misal si ayah dan ibu, si ayah O, si ibu A, ya. Lah, ini untuk golongan darahnya si anak nanti bisa O, bisa A. Jadi ngikut yang atasnya, ya. Kalau A sama A, insya Allah kemungkinan besar A. Tapi kalau ayah ibunya A sama O, kemungkinan anaknya itu ada yang A, ada yang O. Bisa O, bisa A. Gitu, ya. Nah, fungsinya selain itu untuk golongan darah itu sangat penting. Jadi pada saat yang namanya orang tidak mau, ya, pada saat kita berkendara, ya, namanya nasib kita tidak tahu, tiba-tiba kita ada suatu kecelakaan, ya. Ini bicara soal, maksudnya tidak mendoakan biar kita kayak itu, tapi ini buat pelajaran kita, ya. Itu ada suatu kasus juga. Jadi pas pada saat pulang, teman-teman terlelah, ya. Ini cerita, terlelah ada kecelakaan, ya. Kecelakaan itu mengakibatkan pendarahan hebat. Ya, pendarahan hebat itu kan kita harus butuh donor, pasti HB-nya turun atau hemoglobinnya turun lah. Untuk mentransfusi, transfusi itu harus cocok sesuai dengan golongan darah si pasien tadi, yang kecelakaan tadi, yang pendarahan tadi, yang mengalami pendarahan, ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah tahu golongan darahnya A, golongan darahnya apa, jadi nanti kan kita dirujuk ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadar. Pas pada sadar ditanya, Mas, golongan darahnya apa? A plus, buktinya mana? Ini saya sudah pernah donor dan lain sebagainya. Oke, jadi si pihak rumah sakit tahu, oh, golongan darahnya A plus. Jadi dia tinggal nyarikan golongan darah yang sesuai dengan si pasien tadi. Tentunya ya dicek lagi, di cross check lagi pasti. Karena apa? Takutnya kalau ada kesalahan nanti pada saat transfusi dia darah menolak. Artinya apa? Kalau di cross check lagi, takutnya si pasien tadi angger ngomong, gitu, ya.
Jadi dicek lagi, dibener-benerkan darah si pasien A plus, si darah pendonor tadi A plus, oke, cross check sama, hasilnya bagus semua, boleh kita transfusikan, gitu ya. Nah, untuk A plus dan B plus teman-teman pasti tahu apa, pernah ditanya resusnya apa. Mas, nah resusnya apa? Nggak tahu resus itu apa lah. Resus itu positif, resus itu anti D. Kalau itu untuk reagen, penamaan reagennya itu ada anti D ya. Nah itu fungsinya resus. Resus itu tadi, jadi teman-teman pasti pernah pada saat di PMI atau periksa nanti ada lihat golongan darah A plus. Contohnya ini teman-teman ya, ini nanti ini RH itu yang namanya RH ini adalah resus. Kalau yang adalah anti D ya, ini. Nah, ini untuk nama, umur, alamat ya. Ini untuk golongan darahnya apa? Ini ada A, B, AB ya. Ini ada resusnya ya. Untuk O nanti ini O itu kalau ini itu enggak ada gumpalan nanti O. Artinya tadi O itu tidak mempunyai antigen, dia mempunyai antibodi saja. Itu ya. Jadi tidak terbentuk aglutinasi walaupun kita tesin antisera. Antisera itu reagen golongan darah. Ya. Untuk resus kebanyakan untuk orang Indonesia ya kebanyakan berresus positif, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang pasti ya, ke sebagian kecil pasti ada yang resusnya negatif ya. Biasanya untuk resus negatif kebanyakan untuk orang-orang yang luar negeri kayak Amerika, Washington DC, untuk Asia orang-orang yang tropisnya agak kurang ya. Jadi gitu. Ada terus golongan darah untuk ibu. Nah, untuk syarat golongan darah itu tidak, untuk syarat melakukan pemeriksaan golongan darah itu tidak harus makan yang enak, harus puasa, harus enggak. Jadi setiap saat dengan periksa dilakukan pemeriksaan darah pasti bisa ya. Pada saat dengan puasa, baik tidak puasa, untuk cek golongan darah itu bisa dimanapun tempat ya. Untuk biayanya cukup murah ya, kalau di tempat sini 15.000. Nanti sudah dapat kartu ini, nanti juga dapat hasil print out dari sini ya. Nah, untuk golongan darah itu seumur hidup tidak akan berubah ya teman-teman ya. Jadi misal teman-teman golongan darahnya A, sampai jenengan tutup usia ya tetap A. Jadi tidak bisa berubah. Pernah ditanya pasti ya. Pas jenengan di rumah sakit, pas ditanya, "Pak, ngapunten golongan darahnya apa?" "Dulu ki A, Mas, tapi sekarang tidak tahu." Sekarang nggak tahu lah, itu yang salah pengertian ya. Jadi ini saya tegaskan lagi, saya garis besar bahwa golongan darah tidak akan pernah berubah sampai tutup usia, sampai seumur hidup. Misal A ya A. Jadi teman-teman tetap yakin ya, kalau sudah pernah cek dan punya kartu ini kartu buktinya. Kalau sudah membawa bukti ini pasti jenengan tidak ditanya ya. Pasti petugas nakes seperti saya pasti sudah tahu, oh ya A. Ya gitu ya. Oke. Nanti kita masuk ke praktekum. Nanti saya jelaskan, nanti kita lihat bagaimana cara pemeriksaan golongan darah. Oke, tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Oke. Ya teman-teman, kita masuk ke praktek ya, praktikum pemeriksaan golongan darah ya. Ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan golongan darah, melakukan praktikum tentunya ya. Tetap kita memakai APD, yaitu alat pelindung diri ya, seperti saya ya. Jas laboratorium ya. Handscoon. Oke. Untuk handscoon, usahakan yang tidak kowor-kowor dan tidak sesek. Artinya tidak neken. Kalau saya ukurannya biasanya M. Ini saya pakai M. Jadi tidak kowor-kowor dan tidak kekecilan ya. Ini sesuai di lengan tangan ya. Usahakan tertutup semua, gerak-gerakan juga ya, tepungnya biar tidak lengket. Satunya. Oke teman-teman, di sini saya sudah sediakan ini ya, macam-macam reagennya ya.
Ini antisera namanya. Ini namanya antisera A, ada tulisannya ya. Nih, antisera A ya. Terus ini antisera B, tulisannya B ya. Nih. Terus ini antisera D itu resus, yang resus seperti ini reagennya ya. Warnanya agak abu-abu. Yang ini AB, AB putih ya, putih. Nah, untuk teman-teman untuk membedakannya AB itu AB sama anti D itu sama, cairannya sama-sama putih ya. Ini sama-sama putih dalamnya. Jadi sebelum melakukan penetesan, melakukan pemeriksaan, jadi dilihat ya di ini, di apa namanya. Ini ada anti D. Untuk tanggal ED-nya masih lama 2025. Yang ini juga masih lama semua ya. Ini anti AB ya. Nah, untuk pembedaan antara reagen antisera A dan reagen antisera B itu warnanya ya. Nih, warna reagennya bagus. Yang A itu warnanya biru ya. Yang B warnanya kuning, kuning muda. Ya. Oke, teman-teman. Pada pagi ini ada pemeriksaan. Ya, maaf teman, tadi ada pasien sebentar mau tanya untuk konsultasi masalah rapid antigen ya. Ya. Oke, masuk lagi ke pemeriksaan golongan darah ya. Tadi nih golongan darah sama A sama B itu warnanya bagus ya. Tadi untuk membedakannya mudah dengan warna sudah cukup ya. Oke, ini tadi ada pasien. Ya, ini ada pasien mau cek golongan darah ya. Tentunya bisa langsung lewat jari kapiler, lewat jarum seperti cek gula, bisa melalui vena. Kalau saya sering melalui vena ya. Jadi kita ambil di sini, nanti kita masukkan di tabung ETA biar dia tidak beku ya, bisa digunakan untuk pemeriksaan, bisa di agak lama. Kalau pakai arteri langsung seketika. Kalau pakai ETA masuk sini itu bisa sampai nanti siang, artinya misal jam 7 pagi, jam 12 dikerjakan masih bisa. Itu ya. Sebelum diteteskan, kita ambil kartu golongan darah ya. Ya, kita namai. Tadi kebetulan ini namanya cewek ya, Nyonya Sifaul. Umurnya 23 tahun, alamatnya Grogol. Ya. Oke. Kembalikan lagi. Ini ya teman-teman. Kasih nama, alamat, dan umur ya. Setelah itu kita teteskan darah, satu tetes darah ya di kolom ini, di kolom A, kolom B, dan kolom AB, kolom D, 4 kolom ini ya. Ya, kita teteskan. Ini kelihatan tidak teman-teman ya? Ya, ini di sini ya. Coba tak turunin biar lebih jelas. Oke. Ini ya, kita teteskan. Satu tetes, satu tetes, satu tetes. Kita kasih satu tetes semua ya darah. Nih, oke. Setelah itu, ini ada anti A, tulisan anti A ya ini. Anti A, anti B, anti AB, anti RH. Itu resus yang paling sini ya. Kita satu tetes reagen antisera A. Ini ya, antisera A sesuai kolomnya ya. Warnanya biru, kita tetesin di A. Oke, satu tetes saja. Lanjut yang reagen B, kita tetesin di kolom B ya, sama sesuai ada namanya. Jadi tidak usah bingung teman-teman. Satu tetes saja cukup. Lalu anti AB kita tetesin di untuk reagennya pakai antisera AB.
Ini warnanya putih. Jangan kebalik sama anti IRH ya. Satu tetes saja. Oke. Ini kalau terus lanjut yang anti D ya, ini. Untuk resusnya ini. Lalu setelah sudah kita aduk menggunakan pengaduk ya. Kalau sini saya pakai pipet yang ujungnya pipih ya. Kita aduk searah jarum jam. A sudah, lanjut kita buang. Lalu B kita aduk, kita buang. Lanjut yang AB kita aduk, buang. Lalu yang untuk resusnya anti D kita aduk, kita buang. Ya, setelah teraduk semua kita goyangkan ya teman-teman ya. Ya, ini teman-teman golongan darah si Mbak Rifaul ya. Ini golongan darahnya AB resus positif. Karena apa? Kok bisa AB? A ada aglutinasi, B ada aglutinasi, AB ada aglutinasi. Untuk resusnya aglutinasi juga ya. Jadi golongan darah AB plus ya. Kita tulis. Ini teman-teman ya, AB resus positif ya. Lihat sih ya, nanti saya dekatkan. Oke ya, terima kasih teman-teman untuk pemeriksaannya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk pemeriksaan golongan darah, semoga bisa membantu teman-teman ya, biar pada saat lupa bisa membuka di channel saya ya. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat, salam tukang suntik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.